Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari suatu bilangan real X misalkan, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini menyatakan bilangan nilai mutlak, dilambangkan dengan tanda pagar seperti ini. Nah, jadi di sini ada definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu sama dengan X jika X-nya itu besar sama dari 0. Kemudian nilai mutlak itu sama dengan min X jika X-nya itu kecil dari 0. Nah, ini harus teman-teman ingat. Kemudian ada sifat dari nilai mutlak, sifat-sifat yang dimiliki. Yang pertama, saat A kali B itu akan sama dengan, maksudnya A kali B dalam mutlak ya, nilai mutlak dari A kali B itu akan sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Kemudian, untuk pembagian, nilai mutlak A per B itu akan sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B. Kemudian, sifat yang ketiga, nilai mutlak dari A tambah B itu kecil sama dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Nah, ini disebut sebagai pertidaksamaan segitiga. Kemudian ada sifat yang keempat, nilai mutlak dari A kurang B itu besar sama dari nilai mutlak A kurang mutlak B. Nah, ini sifat-sifat yang berlaku pada nilai mutlak. Kemudian dalam nilai mutlak juga ada pertidaksamaan. Nah, dalam pertidaksamaan nilai mutlak ini ada aturan. Nah, di sini saya akan menuliskan aturan dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi di sini ada pertidaksamaan untuk nilai mutlak. Nah, misalkan di sini nilai mutlak dari X itu kecil dari A, tanda pertidaksamaannya kecil atau kecil sama ya teman-teman. Jika seperti itu, maka untuk menyelesaikannya kita harus menyelesaikan menjadi X itu besar dari A, besar dari min A dan kecil dari A. Kemudian, kalau mutlak X itu besar atau besar sama dari A, maka penyelesaiannya harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu X kecil dari min A atau, jadi di sini harus ada tanda atau ya, X besar dari A. Nah, ini harus teman-teman ingat untuk menyelesaikan pertidaksamaan dalam nilai mutlak. Nah, contohnya itu bagaimana? Nah, di sini saya akan memberi contoh. Misalkan saya punya pertidaksamaan mutlak, nilai mutlak dari X kurang 4 itu kecil dari 2, maka di sini kita harus menggunakan aturan A ya. Saya bikin saja di sini menjadi A dan B. Maka kita harus menggunakan aturan A karena tandanya di sini adalah kecil. Berarti sesuai dengan aturan A, berarti di sini X kurang 4 dia harus besar dari min A. Berarti A-nya itu konstanta yaitu 2, kecil dari A. A-nya adalah 2. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini ketiga bagian ini harus kita tambahkan dengan 4 ya. Berarti min 2 tambah 4 adalah 2. Kemudian X kurang 4 tambah 4 adalah X saja. Kemudian 2 tambah 4 adalah 6. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian. Di sini saya tulis saja himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana nilai X itu besar dari 2, kecil dari 6. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini tadi yang pertama. Contoh yang kedua kita menggunakan tanda besar atau besar sama. Misalkan saya punya persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan ya, nilai mutlak dari 3X kurang 5 itu besar sama dari 1. Nah, tandanya di sini besar sama, berarti kita harus memakai aturan yang kedua. Nah, aturan kedua, berarti di sini menjadi 3X kurang 5, tidak ada lagi nilai mutlaknya, maka kecil dari min A. A-nya adalah konstanta ini, berarti min 1. Kemudian juga kita harus menyelesaikan yang ataunya, yaitu X besar dari A. Berarti 3X kurang 5, dia akan besar dari 1. Ini kita akan selesaikan satu persatu. Agar di sini tinggal 3X saja, maka kita tambahkan dengan 5 ya.
berarti 3x ya. Sorry, karena ini ada tanda sama, maka yang ini harus pakai tanda sama juga. Supaya hilang 5-nya, maka kita tambahkan dengan 5. Berarti 3x kurang 5 tambah 5 adalah 3x kecil sama dari min 1 tambah 5 adalah 4. Sehingga nilai x kita adalah kecil dari 4/3. Kemudian yang sebelah kanannya, berarti ini kita tambahkan dia dengan 5 ya, supaya hilangin di sini. Berarti ini menjadi 3x besar sama dari 1 tambah 5 adalah 6. Sehingga x-nya itu besar sama dari 2. Sehingga dari sini kita bisa membuat himpunan penyelesaiannya itu adalah x kecil sama 4/3. Berarti yang kurang dari 4/3 ya. Berarti dimulai dari min tak hingga sampai 4/3. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, maka harus pakai kurung siku. Kemudian di sini atau berarti tandanya gabungan. Kemudian x besar sama dari 2. Berarti karena ada tanda sama harus mulai dengan kurung siku. Berarti nilainya 2 sampai tak hingga. Maka ini adalah contoh dari penyelesaian pertidaksamaan. Kemudian juga ada aturan pangkat dalam nilai mutlak. Ya, untuk pangkat dalam nilai mutlak juga ada pangkat. Yang pertama, saat nilai mutlak x dikuadratkan itu akan sama nilainya dengan x kuadrat. Kemudian nilai mutlak dari x itu juga akan sama dengan akar dari x kuadrat. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan pertidaksamaan sebenarnya. Jadi saat x seperti ini, saat x mutlak dari x kecil dari mutlak dari y, maka untuk menyelesaikan ini kita bisa memanfaatkannya dengan mengkuadratkan. Ini menjadi x kuadrat kecil dari y kuadrat. Nah, contoh soal yang memanfaatkan yang kedua, aturan yang kedua seperti ini. Misalkan saya punya soal nilai mutlak dari x kurang 3 kecil dari nilai mutlak x tambah 1. Nah, untuk menyelesaikan ini saya bisa memanfaatkan aturan ini, yaitu dikuadratkan. Berarti tinggal saya kuadratkan x kurang 3 kuadrat kecil dari x tambah 1 kuadrat ya. Nah, kemudian ini dikuadratkan menjadi x kuadrat kurang 6x tambah 9. Ini kecil dari x kuadrat tambah 2x tambah 1. Teman-teman pasti tahu ya. Kemudian ini kita sederhanakan. Ini yang menjadi x-nya bisa kita kurangkan dengan x kuadrat, maka kedua ruas hilang x kuadratnya. Kemudian agar di sini hilang 2x-nya, kita kurangkan dengan min 2x, maka di sini akan menjadi min 8x tambah 9. Nah, di sini juga hilang berarti tinggal 1 ya. Kemudian supaya di sini hilang 9-nya, kita tambahkan dengan min 9. Maka di sini akan menjadi min 8x kecil dari 1 kurang 9 berarti min 8. Sehingga nilai dari x itu adalah besar dari 1. Kenapa besar? Tadi awalnya kecil karena ada bagian dengan negatif ya. Maka himpunan penyelesaian kita itu adalah x besar dari 1. Artinya tanda kurungnya tidak ada tanda sama dengan, maka kurungnya kurung biasa, itu dimulai dari 1 sampai tak hingga. Jadi beginilah untuk menyelesaikan persamaan pangkat seperti ini. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih.